Streaming short series RCTI Plus gratis. Brandnya launching aku. Kontribusinya aku hadir aja kan, dunia udah happy ya, alhamdulillah gitu. Jadi karena kebetulan tadi kan ada syutingnya, terus butik aku juga dekat sini gitu. Jadi ya meluangkan waktu, menyempatkan untuk hadir aja gitu. Persiapan berangkat haji alhamdulillah udah manasik 3 hari udah beres. Terus jujur ini excited banget, kayak udah nggak sabar kapan berangkatnya. Udah mulai cicil, laundryin baju muslim, kain ihram kan udah mulai dicuci-cuciin. Terus ya karena pengen kan berangkat kan mesti ya gitu kan. Terus udah mulai cicil packing karena banyak banget nih ternyata agenda di bulan Mei gitu. Jadi supaya nggak kegiatannya overlap, jadi udah mulai dicicil-cicil sih. Aku berangkatnya tanggal 28 Mei, jangan hanya jamnya karena Kaigun lupa ya. Tapi yang jelas keberangkatan Kaigun ini berangkat nanti dari Jakarta. Sepertinya pesawat aku nggak transit, tapi langsung ke direct, langsung ke Jeddah. Dari Jeddah, kalau nggak salah aku langsung naik train ke Madinah. Jadi aku akan singgah dulu di Madinah beberapa hari. Habis itu aku ngambil mikot, bersiap untuk umroh, baru berangkat ke Mekah langsung. Dan selebihnya tinggal ikutin agenda nikmatnya seperti apa gitu. Karena kan ya haji sama umroh kan beda ritmenya gitu, beda alurnya gitu. Jadi di saat ada momen-momen yang aku bisa waktu sendiri, ya mungkin aku bakal janjian sama Ruben, bakal janjian sama teman-teman lain yang beda travel ya gitu. Tapi kalau misalnya nanti kalau pas udah yang harus bareng-bareng ya harus selalu bareng sama travel aku sih. Apa? Kalau ada sharing sih nggak ada, cuman tadi dia tuh sempat cerita aja, ini hotel gue di sini, hotel gue di sini, ya udah aku bilang gitu. Jadi ya kan namanya ibadah, aku yakin setiap orang punya porsinya masing-masing ya. Jadi porsi saya sama porsinya Ruben mungkin berbeda gitu. Jadi kalau namanya ibadah ya memang harus dilakuinnya sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi aku nggak mau maksain, ayo ketemu gue apa segala macam, nggak mau gitu. Jadi beliau juga punya agenda sendiri, nanti aku juga punya agenda sendiri. Berapa kira-kira? 2 koper aja cukup. Aku malah niatku adalah aku bawa 2 koper. Pas aku pulang baju-baju yang pernah aku pakai di haji aku tinggal, aku kasih orang. Katanya sih bagusnya gitu ya. Jadi kemungkinan pulang bawa 1 koper aja. Ya kalau buat aku sih ini bukan karena persahabatan kita ya, tapi memang udah qadarullah ya, kayak Allah tuh udah kayak kasih situasi, kasih rencana yang kita sendiri nggak pernah ada planning. Aku pun sama Ruben nggak pernah ngebahas tentang agama, tentang prinsip, itu tuh aku nggak pernah bahas sama sekali gitu. Tapi di saat Allah kasih kemudahan, kita benar-benar bisa menjadi temen yang bisa ya selalu support kalau lagi ibadah gitu. Jadi itu aja sih, jadi surprise banget. Malah ini buat aku sih Ruben tuh benar-benar hebat banget gitu. Baru login langsung diundang sama Allah untuk haji, itu kan Masya Allah ya gitu. Maksudnya gak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Kalau aku se-excited apa dia, aku nggak tahu ya, karena kan kita nggak tinggal serumah ya Mas ya. Jadi aku nggak tahu dia se-excited apa gitu. Ya jadi maksud aku gini ya, maksud aku tuh gini, apa yang aku lakuin, sedekahku, infak aku tuh nggak mau nantinya digoreng sama netizen gitu loh. Karena kalau kalian terus-terus memberitakan, aku takutnya pahalanya juga nggak nyampe ke aku. Jadi aku tuh pengennya kalau menjalankan satu ibadah tuh ya udah pengen
ya karena Allah aja, bukan karena pengen apa-apa gitu. Dan kenapa aku posting, karena aku anggap bahwa sosial media itu kan rumahku ya, tempat aku untuk bercerita, tempat aku untuk berbagi kebaikan gitu. Jadi buat aku ya semoga apa yang aku lakuin banyak orang ikutin, karena aku juga tahu sedekah subuh itu dari sahabat aku. Dia tuh seorang interior designer rumah gitu. Jadi dia tuh setiap pagi aku ngeliat, Kak, apa sih Kak, kok di meja makannya banyak makanan. Terus dia ceritain, oh ini namanya sedekah subuh. Jadi aku tuh setiap pagi tuh masak untuk bagiin. Terus aku bilang, oh di rumah gua nggak punya pembantu perempuan, nggak ada yang masak, repot banget gitu. Terus gak ada rumahnya tetangga aku tuh catering. Jadi sekarang sama mereka yang bikin excited tuh mereka bikinin menu. Jadi setiap hari tuh makanannya alhamdulillah ganti terus. Jadi kadang nasi, kadang sandwich, kadang pasta. Jadi ya suka-suka tetangga gua aja masaknya seperti apa. Sampai mau pemisahkan kita. Ya nggak tahu sampai kapan ya, namanya juga orang bersedekah gitu kan. Tapi kemarin juga ada kalanya aku pergi dulu berapa hari, aku break dulu ya. Jadi ada seperti itu, kita nyambung lagi ya kayak gitu sih. Ya kalau ngerasa terbantu berarti alhamdulillah. Yang namanya kaum ibu pagi-pagi nyiapin sarapan kan pasti juga ada lelahnya ya kan. Tapi kalau misalnya maksudnya lepas dari mereka mampu atau tidak, namanya seorang perempuan diringankan bebannya, ada makanan buat keluarganya kan insya Allah juga senang. Makanya kalian mau jadi tersangka. Secara pribadi pengen kasih kembalian selama ibadah di sana, karena kan kalau pengen nemenin sih enggak ya, biasa aja. Aku orangnya biasa sih, mau ikut aku boleh. Aku nih ya, aku tuh selama aku ibadah, aku nggak pernah mau memaksakan orang lain untuk mengikuti gaya ibadah aku. Jadi kayak aku pun, jangankan sama Ruben ya, sama kayak pegawai aku sendiri yang aku ajak ibadah. Mau ikut aku boleh, mau ke masjid boleh, mau sholat di kamar boleh, mau sholat di hotel boleh, mau kemana boleh, bebas. Karena buat aku itu kan sarana dan waktunya kita tuh punya cara masing-masing kan. Aku nggak mau kayak misalnya, lu nggak sholat gimana sih, lu nggak sholat? Aku nggak mau kayak gitu. Jadi ya udah kayak bener-bener lu udah sampai di rumah Allah, ya lu lakuin yang terbaik gitu. Kalau lu nggak lakuin terbaik, ya menurut gue itu sayang aja buat lu sendiri gitu. Jadi aku nggak mau maksain gitu. Tapi aku yakin banget pasti kita ketemu di sana, pasti ketemu, pasti bareng. Lagi pula kan kayak Gun tidurnya juga sendiri. Aku nggak tahu ya dia tidur sama siapa ya. Tapi kalau misalnya dia kadang mungkin dia sepi, dia butuh teman, pasti juga nyari aku dia kan. Dekat nggak hotel Kak? Buat aku ini sangat privacy, jadi aku nggak mau kasih tahu hotel aku di mana, hotel dia di mana, karena balik lagi aku haji juga bukan dibayarin negara ya, say. Jadi aku juga menjaga privasi aku. Jadi aku pengen orang nggak perlu tahu aku ada di mana, lagi apa, jam berapa. Jadi kalau secara nggak sengaja ketemu ya alhamdulillah. Mau foto silakan, mau ibadah bareng silakan. Jadi aku harap juga pemirsa juga bisa menjaga privasinya masing-masing. baik Bu, gimana sih kesiapan dari imannya sendiri ke sana? Nggak ngerti gimana persiapan iman, biasa-biasa aja. Mental mungkin nggak, persiapan mental. Oh, kalau doa ternyata setelah aku mendapatkan ilmu dari sahabat-sahabat aku, jadi doa itu sebisa mungkin dicatat. Jadi mau doain siapa, namanya siapa, doanya apa dicatat. Jadi aku akan bawa catatan. Jadi aku akan bawa catatan siapa aja yang memang minta doa sama aku. Nah, doainnya di mana? Aku udah tahu titik-titiknya, yang aku dikasih tahu titik-titik mustajabnya di mana gitu. Tapi itu aku rahasiain juga buat kalian ya, karena aku nggak mau jadi orang yang kayak so tau. Tapi yang jelas aku insya Allah bisa menjalankan apa ya istilahnya, kalau orang udah minta, orang udah nitip kan harus dikerjain ya gitu. Jadi ya insya Allah aku catat, nggak ada yang kurang sedikit. Baik, Bu, ini kan mau naik haji, bukan nanti di sini ada pelaksanaan juga. Nah aku juga dapat pelajaran juga, kalau kita lagi menjalankan ibadah haji itu memang tidak diwajibkan untuk berkurban. Jadi mungkin yang berkurban mamaku, kakakku, keluargaku. Kalau aku insya Allah tahun ini aku bakal.
Ya alhamdulillah diundang. Aku kemarin datang di acara akad nikah, acaranya manis, intimate, sangat terbatas yang hadir. Tapi aku melihat itu benar-benar kayak dream wedding kita sama Maxim, dan seneng sih ngeliatnya semuanya kayak lancar, bagus, rapi, rumahnya juga cantik banget gitu. Jadi buat aku seneng aja bisa mendapatkan kesempatan menjadi saksi kebahagiaan Luna sama Maxim. Bukan lagi itu kan karena Luna ya mancing ya gitu kan, jadi bukan lagi gitu kan, jadi kan awalnya kan Luna aja belum married ya kan, jadi canda-canda aja sih. Oke? Untuk minta jodoh nggak sih pas Aku kamu minta jodoh kamu aja ya. Jadi kalau buat aku, apapun doa yang aku panjatkan, biarlah itu menjadi rahasia aku sama Allah. Ya, aku yakin sekali setiap orang punya prioritas dalam hidupnya. Jadi yang paling penting adalah doain supaya bisa istiqomah gitu, karena buat aku kita kan sama ya, sama-sama manusia. Hidupnya kadang ada up-nya, ada down-nya, kadang ya manusia itu kan karakternya selalu berubah-ubah gitu. Jadi di saat aku lagi alhamdulillah diberikan kesempatan untuk memperbaiki pada aku dari sebelum-sebelumnya, aku benar-benar sangat menikmati sih. Jadi ya semoga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa nggak menghindar dari kalian, ya kan, bisa nice selalu, gitu kan, kita selalu bisa jadi partner yang selalu mengasihkan, berita-berita baik juga selalu ada, kita selalu seperti itu ya, gitu. Jadi berada di circle yang bagus, gitu kan, di kehidupan yang bagus, jadi auranya juga jadi bagus, gitu. Oke, udah saatnya sholat maghrib. Baik Bu, terima kasih banyak. Kemudian